Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifat Sofian Nurdiansyah dari kelas C23 S1 Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi PAI mengenai hakikat ibadah. Baik, mari kita langsung saja ke materinya. Ibadah merupakan hal yang sangat krusial di dalam setiap agama. Tetapi di zaman sekarang, banyak manusia yang dengan mudahnya mulai meninggalkan ibadah. Meskipun mereka tahu apa hukuman dan konsekuensinya, tetapi tidak membuat mereka takut untuk meninggalkan ibadah. Meskipun begitu, ibadah juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena kita hidup di dunia ini dan di dunia akhirat. Kita harus menyeimbangkan antara dunia sekarang dan dunia akhirat. Dengan begitu, kita akan selamat di dunia ini maupun di dunia akhirat nanti. Secara bahasa, ibadah berarti tunduk atau merendahkan diri. Sementara menurut syara, ibadah memiliki banyak makna tetapi maksudnya satu. Definisi dari ibadah itu sendiri adalah taat kepada Allah dengan menjalankan setiap perintahnya melalui lisan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia dan para jin hanya untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu, kita sebagai manusia seharusnya senantiasa untuk beribadah kepadanya dengan cara menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangan yang Allah larang. Macam-macam ibadah. Terdapat setidaknya 4 macam-macam ibadah. Yang pertama, dari segi umum dan khusus, ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah khosoh dan ibadah ummah. Yang pertama, ibadah khosoh. Ibadah khosoh merupakan ibadah yang ketentuannya sudah ditetapkan dalam nas atau dasar hukum seperti sholat, zakat, haji, dan puasa. Yang kedua, ibadah ummah yang hanya dilakukan semata-mata karena Allah seperti makan, minum, dan tidur. Yang kedua, dari kepentingan perseorangan dan masyarakat, ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah fardu wajib seperti puasa dan sholat, dan kedua ibadah ijtima seperti zakat dan haji. Dari cara pelaksanaannya, ibadah terbagi menjadi 3. Yang pertama, jasmaniyah dan ruhiyah seperti ibadah sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah ruhiyah dan amalia seperti zakat, dan yang ketiga adalah mencakup semuanya, amalia, ruhiyah, dan jasmania adalah puasa, haji. Dari bentuk dan sifatnya, ibadah terbagi menjadi 4. Pertama, berupa pekerjaan tertentu dengan perbuatan dan ucapan seperti sholat. Yang kedua, berupa ucapan seperti membaca Al-Quran dan berzikir. Yang ketiga, berupa perbuatan yang tadi ditentukan seperti menolong orang dan mengurus jenazah. Yang terakhir, berupa menahan diri seperti ihram, puasa, dan itikaf. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah tidak bisa kita lakukan dengan semena-mena, seenaknya begitu saja. Terdapat 2 syarat ibadah yang wajib kita punya atau kita lakukan agar ibadah kita dapat diterima. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas memiliki makna di mana tidak ada hal yang patut disembah selain Allah. Dengan kata lain, kita hanya wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ittiba. Memiliki makna di mana Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dengan kata lain, setiap ibadah yang kita lakukan harus sesuai ajarannya, ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Sebagai hamba, manusia memiliki tanggung jawab hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdiannya tercermin dari ibadah yang dilakukannya. Ibadah dikerjakan diiringi dengan sifat yang mulia seperti sabar, istiqomah, dan penuh kejujuran. Sebab itulah ibadah menjadi penentu bagi kehidupan seorang manusia. Agama Islam bersifat teguh dan konstan. Syariat yang telah dibuat oleh Allah tidak akan berubah.
tidak ada yang kurang ataupun salah dalam syariat tersebut. Meskipun begitu, dengan adanya perkembangan zaman yang melesat, syariat Islam pun berkembang melalui ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh para ulama dengan acuan dasar Al-Quran. Dengan begitu, ijtihad tidak berlawanan dengan syariat Al-Quran. Secara umum, ibadah dapat sebagai penumbuh kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Untuk beribadah kepadanya, ibadah harus diiringi dengan kesempurnaan sifat mahmudah. Terdapat beberapa hikmah ibadah, di antaranya tak syirik, bertakwa, terhindar dari maksiat, berjiwa sosial, tak kikir, terkabul doanya, jujur dan ikhlas, disiplin, serta sehat jasmani dan rohani. Jadi ibadah itu merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kita sebagai manusia harus senantiasa bisa melakukannya. Bukan bisa tetapi wajib melakukannya. Ibadah juga memiliki banyak manfaatnya, terlebih lagi kepada sesama manusia lainnya, dan juga merupakan sebuah bekal bagi kita untuk persiapan di akhirat nanti. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan saya. Dan saya juga berterima kasih kepada penonton yang telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah tidak hanya dilakukan dengan ada dua syaratnya. Secara umum peran kehidupan dalam salah